Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama membahas tentang sejarah penurunan dan pengkodifikasian Al-Quran. Namun sebelumnya tentu kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis sejarah penurunan dan pengkodifikasian Al-Quran dalam upaya kita menghayati kebenaran penurunan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran atau yang lebih kita kenal dengan nuzulul Quran itu adalah secara bahasa itu berarti turun dari atas ke bawah. Ini berarti bahwa nuzulul Quran adalah munculnya Al-Quran. Ada juga yang berpendapat nuzulul Quran adalah pemberian pemahaman i'lam tentang Al-Quran. Jadi nuzulul Quran adalah proses pemberian pemahaman tentang Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana tahapan atau proses turunnya Al-Quran? Di sini para ulama membagi proses penurunan Al-Quran itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu turun dari Lauhil Mahfuz. Dan yang kedua, kemudian dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Dan yang ketiga, dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur inilah membutuhkan waktu yang panjang, yaitu selama 22 tahun 6 bulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dari ayat ini hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Al-Quran mudah dihafal dan dipahami oleh kaum muslimin. Yang kedua, menetapkan hukum secara bertahap seperti proses pengharaman khamar untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diturunkan secara berangsur-angsur untuk mengetahui mana ayat yang mansuh atau yang dihapus dan mana yang nasih atau ayat yang menghapus. Penurunan secara berangsur-angsur lebih akurat daripada sekaligus untuk menegaskan kemukjizatan Al-Quran. Setelah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka ada upaya pengkodifikasian atau penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Yang pertama adalah
pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah korma, potongan kulit, permukaan batu cadar, atau tulang belikat unta, dan jumlah para penghafal Al-Quran pada saat Nabi itu adalah sangat banyak. Yang kedua, yaitu zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa pada awal kepemimpinan Abu Bakar dihadapkan pada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini 70 orang hafiz dari para sahabat gugur. Nah, melihat kenyataan inilah kemudian sahabat Umar bin Khattab merasa khawatir dan menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Meski awalnya sempat ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pembukuan Al-Quran, namun demi kemaslahatan umat, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan tersebut. Yang ketiga, yaitu zaman Utsman. Di sini mulai terjadi pengkodifikasian Al-Quran karena terjadinya perbedaan bacaan di dalam tubuh umat Islam. Karena agama Islam telah menyebar sampai keluar tanah Arab, Khalifah Utsman mengambil kebijakan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran supaya diseragamkan dan kemudian dinamakan Mushaf Utsmani. Dalam penulisan Utsmani ini memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, Zaid bin Sabit yang berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari kaum Quraisy. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang sejarah penurunan Al-Quran dan pengkodifikasian Al-Quran. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya. Dan marilah kita sama-sama menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.